Hai, kembali lagi di Day in My Life di kebun sawit. Pagi-pagi kita bikin menu sarapan yang simpel-simpel aja dan sarden adalah segalanya. Kita mau beres-beres tempat tidur semalam karena kita mau siap-siap jelajah kebun pagi ini. Sambil anak-anak bermain, saya mau masak nasi. Jadi yang buat sarapan itu nasi dingin sisa semalam. Nasi yang kita masak ini buat makan siang ya. Supaya tidak menunggu lama masak nasinya, kita turun ke sungai bawa piring kotor buat dicuci. Kebetulan sungainya dekat dari pondok, hanya beberapa meter aja ke depan pondok dan sampai deh. Bocil tuh paling senang kalau main air, jadi kita pakaikan baju renang supaya bisa langsung mandi aja, sekalian sambil aku cuci piring. Pas suami juga siap-siap mau memupuk beberapa pohon sawit yang belum selesai dipupuk minggu lalu. Jadi kita semua sibuk dengan kegiatan masing-masing. Setelah cuci piring, lanjut deh sarapan di sungai sama anak-anak. Suasana makannya jadi lebih nikmat karena kalau bukan di kebun atau tempat wisata gak ada suasana kayak gini. Lanjut setelah semua beres, kita sudah pulang ke pondok dan kita masih sempat skincarean sebelum panas-panasan. Dan ya ampun, baru sadar ternyata jilbabku kena gunting dari bocil. Entahlah bagaimana bisa dan kapan dia melakukan itu. Ngeri banget sih bocil-bocil. Ya udah nggak usah diratapi, kita lanjut. Kita mau berkeliling-keliling kebun. Kita mau lihat paksu sedang mupuk. Kita mau lihat tanaman dan kita mau jalan-jalan keliling kebun. Ini tanaman kita yang di sekitar pondok. Wah, mereka udah besar-besar ternyata. 1 tahun menunggu untuk mereka sawit-sawit ini menjadi gede, Masya Allah. Ya, kita lanjut, kita jalan-jalan sama anak-anak. Kita mau keliling kebun yang baru aja sudah dibeli karena kebetulan sekali berbatasan dengan kebun dan ternyata tetangga mau jual. Alhamdulillah sih ada rezekinya, jadi kita beli deh. Ini ya, kita lihat di sekitaran jalan ada pohon jagung. Di antara sawit-sawit ini tanaman teman sih. Terus pohon sawitnya, Masya Allah, udah subur, gede. Tampaknya anak-anak sangat menikmati weekend kali ini. Dan sepertinya mereka akan mau lagi kalau diajak ke sini. Nah, seru sih, seru banget. Hitung-hitung buat nambah pengalaman mereka sih. Kalau ke kebun itu seperti ini suasananya. Selain jalan-jalan sambil liburan di kebun, di sini kita juga bisa menikmati suasana indah sekali. Bisa menghirup udara segar, bisa bebas bermain di alam, plus melihat pemandangan yang wah lumayan keren. Tuh kita bisa lihat pegunungan yang hijau asri, ada beberapa tanaman.
Ini dia kebun yang baru kami beli dan kebetulan berbatasan dengan kebun yang sebelumnya. Halo. Cis. Ya sini Cis. Dan yes, nampak pemandangan indah setelah kebunnya dibersihkan. Wah, keren kan? Di sini bisa jadi spot foto loh. Tapi kita hanya bisa bermain sambil lihat pemandangan, sambil mengabadikan momen saja karena kebun ini belum ditanami sawit. Entah bulan berapa yang akan datang. Nanti kalau sudah ada rezekinya lagi untuk beli bibit, baru deh kita beli bibit sawit lagi. Selesai dari kebun sebelah, kita kembali ke kebun yang sudah ada tanamannya dan kita mau menyusul ayah. Ayo kita cek kegiatan ayah sekarang. Dan ini dia ayah. Dia lagi apa tuh yang digendongnya? Oh, dia lagi mupuk. Tapi ada yang unik. Ayo kita lihat. Wow, begitu bentukannya. Ya Allah, baru tahu aku kalau ada tempat pupuk seperti ini bentuknya. Lucu. Ternyata ya, ada juga ide kreatif orang buat tempat pupuk seperti itu. Bentuknya unik guys, bentuk love. Seperti cintaku padamu ayah. Nah, setelah capek mupuk keliling kesana kemari bawa-bawa baskom bentuk love, saatnya ayah dan anak-anak istirahat. Lah, ini anak-anak kayak dia kerja berat aja pada ikut istirahat. Di sini kita ngobrol-ngobrol tentang tanaman apa saja yang akan ditanam, berapa jumlahnya, dan kapan ditanam. Sambil istirahat, sambil ngobrol santai, dan setelah itu ayah lanjut lagi kerja. Dan tapi itu hanya sebentar. Dia hanya mau bikin penampungan air aja untuk nyemprot katanya. Ternyata anaknya rewel mau minta pulang karena panas. Jadi kita pulang deh. Dan aku tidak menyangka dan tidak kusangka kalau anak perempuan itu minta gendong sama ayah karena gak mau mendaki. Ternyata dituruti guys. Saya juga tidak mau ketinggalan jauh. Jadi bocah lelaki ini terpaksa ku gendong karena kasihan udah panas, jalan menanjak, banyak rumput. Ya begitulah perjuangannya naik turun di kebun ini. Masya Allah nikmatnya. Walaupun sedikit panas dan terik tapi tidak menyurutkan kesenangan kita.
mantap menikmati liburan di kebun sawit. Dan ternyata perjalanan ini lumayan melelahkan. Sampai akhirnya kita tiba di pondok dengan bercucuran keringat, ngos-ngosan, tapi kita senang dan kita menikmati, guys. Ini anak-anak pada haus dan mau minta minum. Setelah beberapa waktu istirahat, ayah lanjut kerja lagi. Coba lihat apa itu yang digendongnya. Masya Allah, perjuangan sekali ternyata ya kalau ngurus kebun. Ya, Masya Allah, ketekunannya luar biasa. Terima kasih ayah sudah berjuang untuk keluarga. We love you. Panjang sekali guys selangnya. Jadi ini tuh dia pakai selang 100 meter supaya dia tidak pakai gendongan tangki lagi untuk nyemprot ke kebun, ke rumput itu. Jadi itu membantu sekali untuk pekerjaannya. Dan 4 jam setelah nyemprot rumput di ujung sana tadi ternyata hujan, tapi alhamdulillah hujannya nggak deras banget. Jadi ya pestisida masih bisa bekerja lah. Tapi yang lucu nih, orang jalan kaki sambil pakai helm. Ya Allah. Lanjut besok paginya kita turun lagi ke sungai buat cuci piring sekaligus mandi. Tapi sebenarnya piringnya nggak seberapa banyak, jadi kita masih bisa santai sambil ngeteh di pinggir sungai itu. Nikmat sekali rasanya, bisa dilihat. Kita masih sempat cheese guys sama anak kesayangan. Selain itu kita ada lihat ikannya transparan. Apa bisa kelihatan ya? Kelihatan aja kali. Tuh kan tuh ada ikan. Di sini kita sangat menikmati bermain-mainnya. Apalagi sungainya tuh wah ramah anak sekali dan dekat dari pondok. Jadi ya kita enjoy di kegiatan kita ini weekend kali ini. Selesai mandi, kita mau siap-siap pulang dan yap, kita lewat lagi di jembatan gantung yang waktu di park pertama. Di sini saya nggak berani bawa motor sendiri karena jembatannya ya ampun goyang-goyang. Jadi saya jalan. Jadi yang bawa motor menyeberang jembatan itu paksu guys, karena aku tidak berani, sumpah serius. Nah sekarang semuanya sudah selesai nyebrang dan kita akan pulang. Nanti lain kali ya kita bikin vlog lagi. Bye.